telepon 0216332703. Jakarta Classic Touring Modern Mid Classic, supported by Moving the World in Silence, Nipres produsen Aki NS, Chicken Story, topnya ayam bakar, Indosat, ponsel Philip, always on, always connected, and organized by Autoblis, IMI, PPMKI, 105.8 Light FM, Kiss 95.1, and Mustang Double 8. This is Light FM. www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. the best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department. 525-7892. Or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kita kembali dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli 2008. Dan di line telepon sudah tersambungkan kembali dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, seperti biasa di sesi kedua ini Light Audience, saya akan coba pilih sekitar 3 atau 4 SMS yang masuk ya Siwo ya. Gimana? Barusan saya diajari sama Mas Is. Oh iya. Namanya Lambada Siwo. Oh, no, apa namanya? Katro. Lambada Gold. Baik Siwo, kita lanjut ya Siwo ya. Jadi silakan Light Audience di 081880101058 Anda yang ingin mengirimkan SMS, dan saya akan coba pilih nanti kira-kira yang mewakili ya dari sekian banyak SMS yang sudah masuk. Juga di telepon di 0216332705. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan Siti. Bisa sedikit keras suaranya Mbak? Iya, halo. Iya, dengan siapa? Dengan Siti. Siti? Iya. Ya, Mbak Siti di mana? Di Grogol. Di Grogol, silakan Mbak. Iya, terima kasih. Halo. Ya, silakan. Halo. Saya tadi mendengar dari pertanyaan Bapak Hari, kalau saya boleh sharing, Islam yang beliau tanyakan, Islam yang satu dari yang 73. Mas Sen, benar begitu? Ya, gimana? Iya, Pertanyaannya gimana? dari pertanyaan Bapak Hari, Islam yang satu dari yang 73. Aha, ya. Karena Siwo tadi sepertinya belum menjawab. Kalau saya boleh sharing, sedikit yang saya ketahui dari pengalaman saya, Islam yang dimaksud tersebut adalah Islamnya Muhammad. Islam yang dimaksud itu adalah Islamnya Muhammad ya? Iya. Okay. Dan untuk mengetahui Islamnya Muhammad, tentu bisa ditanyakan langsung pada Muhammad atau keluarganya Muhammad yang ada sampai saat ini. Jika Bapak Hari atau siapapun percaya, termasuk saya, tentu bisa bertemu dengan beliau dan bisa belajar Islam yang sebenarnya dari beliau. Mbak Siti di Grogol, ya, kalau saya boleh tahu kira-kira di mana menemui seperti yang Mbak Siti maksudkan tadi? Tidak bisa di on air kan sepertinya. Oh begitu ya, jadi tidak bisa di on air kan ya? Iya. Jadi mungkin nanti saya coba akan minta nomor teleponnya Mbak Siti untuk menanyakan kira-kira di mana gitu ya Mbak Siti ya, mungkin bisa ya. Karena dengan begini percayaan kita, Mas. Karena dengan begini otomatis nanti banyak Light Audience yang ingin mengetahui hal tersebut Mbak Siti, itu yang saya khawatirkan. Jadi artinya kalaupun memang Mbak Siti mempunyai person yang tadi Mbak Siti maksudkan, nanti mungkin saya akan tanyakan ke Mbak Siti langsung dan mungkin akan kita sharingkan dengan Light Audience yang lain gitu Mbak Siti ya. Oke, terima kasih. Saya cuma ingin sharing itu saja, Mas. Baik, terima kasih Mbak Siti. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo? Iya. Iya, tadi bisa dengar Siwo? Dengar. Iya, baik. Itu dari Mbak Siti mungkin hanya sebuah argumen yang disampaikan oleh Mbak Siti mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, Mas Hari tadi ya. Iya. Di awal di sesi pertama tadi. Iya, dan silakan yang lainnya Light Audience tadi Pak Hari yang dari Jakarta ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya silahkan di 0216332705 atau juga sementara untuk SMS saya tutup dulu ya karena memang sudah cukup banyak, jadi mungkin saya pilih salah satu 3 atau 4 mungkin. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, baik, kelihatannya terputus. Silakan yang lainnya di 0216332705. Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 17 Juli 2008. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dari Pak Surodipo Ali. Bapak siapa? Surodipo Ali. Surodipo Ali. Iya. Di mana Pak? Dari Tomang. Di Tomang, silakan dengan Siwo Pak. Saya dulu pernah. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah mendengarkan Siwo bahwa ada pertanyaan yang dibilang hablum minan nas atau hablum minallah ya. Terus Siwo bilang itu menyimpang gitu ya, hablum minallahnya. Yang dipahami Siwo adalah hablum min ilallah ya.
Itu perbedaannya hablum minallah sama hablum ilallah itu apa? Begitu aja sih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suro di Poali, betul ya. Baik, Siwo, kita terima satu penelpon terakhir, Siwo. Yuk. Ya, silakan di 633-2705 kembali saya buka. Anda yang bisa streaming juga di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Sama David. Mas David di mana? David di Jakarta. Di Jakarta. Silakan pertanyaannya, Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau bertanya, apa itu Daulah Islamiyah? Daulah Islamiyah ya? Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Islamiyah sih, Wo. Ya. Itu yang ditanyakan oleh Mas David tadi di Jakarta. Dan kita coba kembali ke SMS. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan SMS. Ada sekitar 73 SMS yang masuk. Dan saya bingung membacakan kalau semuanya tidak mungkin cukup waktunya. Jadi saya coba ambil sekitar 4 saja kurang lebih ya, Siwo ya. Ini dari yang pertama. Assalamualaikum Siwo. Ini di pertanyaan yang dikirimkan dari Pak Siswanto di Pontianak, Siwo. Mohon sharingnya tentang wali. Apakah wali itu, dari segi manakah kita dapat membedakan bahwa kewalian seseorang itu dipilih dari atas atau dari bawah? Apakah wali songo itu dipilih dari atas atau dari bawah? Nah, itu contoh yang diambil dari Pak Siswanto tadi. Dan yang kedua dari Adit di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Siwo, apakah Siwo setuju atau tidak tentang pendapat bahwa otak kanan buat logika dan otak kiri buat spiritual? Apa penyebabnya? Dengan otak kanan gimana? Jadi apakah Siwo sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa otak kanan digunakan untuk logika, otak kiri digunakan untuk spiritual? Dan juga yang pertanyaan kedua, apakah penyebab adanya pria yang berjiwa wanita? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini dari Iken di Kedoya. Ada kalimat sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah panutan. Apa maksud kalimat tersebut menurut Siwo? Mohon sharingnya. Bisa diulang? Ada kalimat yang mengatakan bahwa sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pantulan. Bukan panutan, tapi pantulan. Mudah-mudahan ini Iken di Kedoya tidak salah mengirimkan SMS ya, karena di sini ada kalimat yang agak sedikit janggal, tapi mungkin maksudnya benar sih, Wo, bahwa sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah pantulan. Nah, apa maksudnya kalimat seperti itu? Mohon sharing dari Siwo. Dan yang terakhir dari Anang di Padang. Dari hadis, barang siapa yang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Jadi barang siapa yang melakukan silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Mungkin begitu maksudnya. Dan diluaskan rezekinya. Padahal sudah dituliskan waktu bayi. Wah, ini kemana larinya nih? Aduh, sayang sekali nih. Terputus SMS-nya. Mungkin maksudnya begitu ya. Saya menangkap sudah. Ya, karena ini terputus juga SMS Siwo. Baik, mungkin untuk melengkapinya saya coba tambah satu lagi Siwo ya. Jangan. Atau cukup segitu saja? Ya. Oke, baik. Terima kasih Siwo, monggo. Sambil semua ya. Monggo Siwo. Nah itu dia banyak sekali. Ya, di teleponnya tadi ada 3, SMS-nya ada 4. Yang pertama dari Mbak Siti di Grogol. Islam yang satu dari yang 73 itu mana? Beliau kemudian memberikan masukan kepada kita, termasuk kepada saya, yaitu yang Islamnya Muhammad. Terus Islamnya Muhammad yang mana? Islamnya Muhammad itu Islam yang mana? Tanyakan saja kepada Muhammad, atau kalau tidak bisa kepada keluarga Muhammad. Maka kita akan lebih mengetahui tentang Islamnya Muhammad itu. Maksudnya Muhammad itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya pahami. Nah kemudian kita bisa kok ketemu kepada keluarga Muhammad itu.
Tetapi permasalahan itu tadi beliau mengatakan tidak bisa di on air gitu. Dan saya sepakat sama Mas Brian Sen. Mudah-mudahan nanti Mas Brian Sen bisa menghubungi dan saya juga dikasih nomor HP-nya. Saya juga masih terus nih mencari. Jadi kalau ada jalur yang seperti ini, ya kenapa tidak gitu ya. Terima kasih Mbak Siti atas kontribusinya. Mudah-mudahan dari Mbak Siti ini saya sudah bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sudah saya dapatkan sekarang. Terima kasih dan lanjut ke Mas Suro Dipo Ali di Tomang. Hablum minan nas dan hablum minallah. Langsung saja begini Mas Suro Dipo Ali, saya tidak dalam rangka menyatakan kemarin itu bahwa ini salah, ini benar, tidak ya. Jadi saya tidak sedang menyalahkan di sesuatu tertentu dan membenarkan sesuatu yang lain. Tetapi saya sedang men-sharingkan apa yang saya pahami, bahwa dalam memahami hablum minallah dan hablum minan nas itu, saya punya cerita. Dulu saya memahami sebagaimana yang saya terima informasinya, sebagaimana yang mampu saya tangkap pada saat dulu, bahwa hablum minallah itu difahami sebagai hubungan kepada Allah, dan hablum minan nas itu difahami, dimaknakan sebagai hubungan kepada manusia. Atau istilah yang populer, kayaknya di masyarakat juga masih populer istilah itu, hablum minallah itu hubungan vertikal, sementara hablum minan nas itu hubungan horizontal. Kurang lebih seperti itu. Dan kalimat ini sangat sering saya dengar, yaitu pada saat Idul Fitri, pada saat ada acara halal bihalal. Bahwa puasa kemarin, puasa Ramadan, kita melakukan hablum minallah, dan sekarang kita halal bihalal dalam rangka hablum minan nas, seperti gitu kan. Tetapi kemudian dari proses pembelajaran saya, itu dari sekian komparasi dari tafsir-tafsir yang saya pelajari, itu ada yang menarik, salah satu bentuk penafsiran yang justru kemudian saya mengambil yang tidak populer tapi menarik itu, yaitu di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa kalimat aslinya itu kan hablum minallah. Sementara kalau difahami sebagai hubungan kepada Allah, itu tidak kurang relevan, karena di sana pakai kata min, bukan ilah, ya. Nah, kalau hubungan kepada Allah itu bahasa Arabnya itu hablun ilallah. Hubungan kepada manusia hablun ilannas. Padahal teks asli verbal dari ayat itu adalah hablun minallah, bukan ilallah. Dan hablun minannas, bukan ilannas. Nah, min itu yang mampu saya serap itu antara lain bisa dimaknakan dalam bahasa Indonesia itu dari atau sebagian. Nah, kemudian yang saya pahami berikutnya, hablum minallah itu adalah tali atau hubungan yang dari Allah, bukan kepada ya, tapi dari. Kalau hablum yang minannas itu hubungan atau tali yang dari manusia, bukan hubungan kepada manusia. Kurang lebih seperti itu. Dan dari perbedaan pemahaman itu akan punya akibat logis yang sangat jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda nanti hubungannya kepada aturan-aturan yang lain. Jadi begitu ya Mas Suro Dipo Ali, bahwa saya sedang menceritakan fase pembelajaran saya pernah punya pemahaman, dan kemudian saya revisi sendiri pemahaman itu setelah saya mendapatkan pemahaman yang menurut saya lebih bermutu dan lebih valid, gitu ya. Jadi saya dulu sih memang pemberani kalau menyalah-nyalahin gitu. Sekarang enggak. Sekarang saya penakut untuk nyalah-nyalahin. Bisa jadi yang memahami seperti ini kondisi dan situasi informasinya seperti dulu waktu saya memahami, gitu ya. Meskipun benar bahwa saya sekarang itu lebih mengambil yang
fase kedua, yaitu bahwa hablum minallah itu tali yang dari Allah dan hablum minannas tali yang dari manusia. Dan itu nanti hablum minallah itu adalah wahyu kalamullah dan hablum minannas itu adalah figur manusia Qurani, manusia wahyu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mas David, Daulah Islamiyah. Apakah Daulah Islamiyah? Daulah Islamiyah itu mungkin kalau bahasa populernya gini, Mas, pemerintahan Islam, begitulah. Daulah Islamiyah. Meskipun nanti pendefinisiannya bisa berbeda-beda. Ada yang daulah itu dipandang dari sisi kekuasaannya. Ada yang daulah itu dipandang dari sisi kebenarannya. Ada proses ke arah daulah itu, ada yang melalui ini, ada melalui itu. Ada yang melalui khilafah misalnya, ada yang melalui imamah. Ada yang melalui bahkan semacam sampai ke masalah negara Islam misalnya gitu ya. Nah, tapi yang saya tahu secara global bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat Islamnya mengajarkan kita tentang pemerintahan Islam, tetapi tidak secara eksplisit mengajarkan kita tentang negara Islam. Jadi di sini kayaknya yang dulu ramai saya diskusikan itu adalah kita seakan-akan sudah menyamakan antara pemerintahan Islam dengan negara Islam. Sehingga ada istilah Rasul dulu mendirikan negara Madinah, misalnya seperti itu. Ya, saya dulu punya pemahaman seperti itu, tapi sekarang enggak lagi. Bahwa Rasul itu mendirikan pemerintahan Islam, ya. Dan pemerintahan Islam itu akibat dari kebenaran. Jadi setelah Rasulullah menegakkan kebenaran, kemudian kebenaran itu sudah bisa diterima oleh masyarakat dan umat, maka secara otomatis di sana butuh adanya satu sistem pengaturan umat itu dan tidak dibatasi oleh wilayah-wilayah tanah atau geologis, dan itu yang disebut dengan pemerintahan Islam yang waktu itu berpusat di Madinah. Kemudian pernah juga berpusat di Kufah misalnya, pernah juga berpusat di Baghdad. Itu pemerintahan Islam. Nah, yang dulu saya pahami bahwa Daulah Islamiyah itu sama dengan negara Islam, sekarang saya revisi, tidak. Kalau masalah negara itu mau dibentuk apa, itu sangat tergantung kepada bangsa terkait bangsa yang bersangkutan. Kurang lebih begitu. Tapi ya misalnya kan bisa saja Pancasila itu kan nilai-nilainya itu kan sangat Islami gitu ya. Meskipun tidak harus dengan negara Islam misalnya gitu. Kalau antara pemerintahan Islam dengan negara Islam itu tidak dibedakan, di situ terjadi nanti bias-bias pemahaman yang dulu sempat saya alami. Tapi setelah saya membedakan bahwa pemerintahan Islam itu sifatnya universal dan mempunyai tahapan-tahapan pembentukan yang spesifik, gitu ya, bukan dengan ala negara, ya. Jadi kekuasaan itu akibat kebenaran. Tapi kalau konsep negara Islam kan enggak, yang dipentingkan kan kekuasaan. Kayaknya begitu ya. Tetapi juga itu sangat terkait dengan bagaimana bangsa terkait untuk membentuk sistem negara yang bersangkutan. Kayaknya yang perlu digarisbawahi adalah pemerintahan Islam itu tidak sama dengan negara Islam. Masuk ke SMS, Mas Siswanto di Pontianak, ini aktif ini. Apakah yang disebut wali? Apakah yang dari atas dan apakah yang dari bawah? Kalau wali songo itu dari atas atau dari bawah? Begini, yang saya tahu lagi, Mas Siswanto, terima kasih jauh-jauh dari Pontianak ini. Wali itu salah satu pangkat spiritual bagi orang-orang tertentu yang mempunyai makom-makom spesial. Dia mempunyai tingkat spiritual yang spesial. Gitu. Nah, betul bahwa wali itu ada yang gelarnya dari atas, ada yang gelarnya dari bawah. Maksudnya gelarnya dari atas itu yang digelar gelar itu dari Allah melalui para rasul atau para nabi.
Jadi kita tahu wali yang seperti itu hanya manakala kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan satu indikator, sebutan-sebutan yang memberikan gelar itu adalah para wakil Allah. Itu disebut gelar wali yang dari atas. Nah, biasanya wali ini itu dijadikan sebagai kutub-kutub dalam perjalanan spiritual yang sering terkait dengan torekoh-torekoh tertentu. Gitu. Tapi ada juga wali yang dari bawah, maksudnya yang memberi gelar wali itu adalah masyarakat. Jadi dari publik yang memberi gelar itu. Mungkin karena penghormatannya kepada sang guru atau hal-hal lain lah ya. Nah, misalnya seperti Wali Songo. Wali Songo itu gelar dari bawah nih, Mas Siswanto. Jadi bukan gelar dari atas, gelar dari bawah. Yaitu yang memberi gelar itu adalah masyarakat yang terkait dengan person itu, dengan figur itu. Begitu kurang lebihnya. Kemudian Mas Adib di Bandung, apakah Siwo setuju? Ada yang ungkapan bahwa otak kanan itu untuk logika dan otak kiri untuk spiritual. Singkat bahwa saya tidak setuju dengan itu. Karena daerah spiritual itu bukan di kepala tapi di dada. Ya, kalau kita kemudian merujuk ke bab-bab tentang ini ya, ke buku-buku yang dari seberang sana itu, kan makna-makna spiritual memang kurang diungkap gitu ya, sehingga pusat manusia itu akhirnya di kepala, sehingga IQ betul-betul menjadi kebanggaan, kepandaian, jenius itu betul-betul sesuatu yang sangat akan diraih dan dibanggakan. Ya, kayaknya sudah merambah ke sini tuh. Ya, misalnya UAN itu kalau agama nggak masuk, tapi matematik masuk misalnya ya. Itu adalah salah satu akibat logis dari begitu tinggi posisi kepala sampai melebihi dada. Jadi orang itu yang paling pinter gitu, pinter, cerdas, jenius gitu, kreatif dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita kembali ke lagu kebangsaan kita kan selalu bangunlah jiwanya, nah badannya. Nah, logika itu adalah mekanisme yang terkait dengan badan yang paling halus, yaitu saraf-saraf otak, dan dia masih di daerah fisik. Kalau spiritual itu daerahnya sudah di luar daerah fisik, yaitu daerah-daerah jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Logika adalah masih dalam ranah badaniah. Nah, meskipun badaniah yang sangat spesial, yaitu serabut-serabut optik yang amat halus yang disebut dengan syaraf-syaraf otak, yang dia bisa menjadi jembatan antara hati dan jasad. Kurang lebih seperti itu. Masih ada lagi, apa penyebab pria berjiwa wanita? Ada dua yang saya tahu penyebabnya, yaitu sebabnya dari proses pertemuan sperma dan ovum yang tidak sehat. Proses pertemuan sperma dan ovum yang kurang tertib. Nah, itu akan bisa mengakibatkan seperti itu. Yang kedua, itu adalah akibat pergaulan. Akibat pengaruh habitat tertentu di dalam pergaulan dia, yang itu sering dia ada di habitat itu dan lama dia di habitat itu, sehingga dia akan terkena akibat tertentunya dari sebab-sebab tertentunya. Jadi ada dua yang saya bisa pahami. Asli dari bibit dari manusia itu hanya dua, yaitu laki-laki atau perempuan, X dan Y saja. Nah, kenapa kemudian ada laki-laki yang kewanita-wanitaan? Kenapa ada laki-laki yang feminin dan kemudian juga ada juga wanita yang maskulin? Ada juga. Ya, dari mana itu datangnya? Ada dua kemungkinan yang saya tahu, yaitu satu, pertemuan ovum dan sperma yang tidak tertib, tidak sehat. Di sana ada sebab-sebab tertentu. Dan itu di dalam fikih itu dikasih tahu itu. Apa saja yang bisa menyebabkan seperti itu. Itu dikasih tahu. Dalam hukum fikih dikasih tahu itu.
Jadi kalau ingin punya anak yang seperti itu, lakukan saja, langgar saja aturan fikih yang di bagian itu, maka akan terjadi seperti itu. Kemudian mungkin dia lahir itu tidak ada masalah, tapi karena faktor lingkungan itu bisa menjadikan berubah. Yang ketiga, ada kalimat sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pantulan. Apa makna dari kata-kata itu? Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan. Gitu. Kalau ini sangat multitafsir. Jadi bisa ditafsirkan kemana saja, tergantung siapa yang menafsiri. Nah, paling tepat adalah kalimat itu dari siapa, tanyakanlah kepada beliau. Itu yang paling tepat. Kalau kalimat ini dari orang A, dan saya belum kenal orang A itu, dan saya belum mendapatkan pemahaman dari orang A itu, maka itu berarti saya sedang menafsiri menurut persepsi saya, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan istilah ini, sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pantulan. Ini kalimat ini dari mana? Apakah dari Rasul atau dari siapa? Gitu? Atau dari yang di luar figur-figur itu? Yang itu monggo ditanyakan saja kepada si pembikin kalimat ini, sang pembuat kalimat ini, sang empunya kalimat ini. Terakhir, Mas Anang di Padang. Jauh juga nih. Ada hadis, siapa yang silaturahim itu akan memanjangkan umur dan akan memperbanyak rezeki. Padahal kan di dalam kandungan itu sudah dicanangkan, sudah ditentukan tentang rezekinya, tentang matinya, tentang jodoh, dan bahkan tentang baik buruknya. Ya, kayaknya ini sudah sering kita bahas tentang hadis ini. Jadi yang saya tahu, saya tidak berani mensarai hadis ini karena banyak kontradiktif terhadap pemahaman bentuk pemahaman tekstual dari hadis ini. Itu banyak kontradiksi dengan aturan-aturan yang lain. Meskipun saya juga tidak berani untuk menyisihkan hadis ini. Hadis ini nggak dipakai, ini saya juga nggak berani gitu ya. Nah, akhirnya ya saya mempunyai pemahaman-pemahaman yang dari aturan-aturan lain, dari wajah-wajah lain, mungkin juga bisa nanti digabung dengan hadis ini, tetapi harus sangat hati-hati, sangat teliti. Intinya beginilah, satu contoh saja begini. Apakah rezeki kita sudah diatur? Ya, sudah. Apakah jodoh kita sudah diatur? Ya, sudah. Apakah mati kita sudah diatur? Ya, sudah. Nah, tapi kalau yang baik dan buruk itu sudah diatur, nah itu yang nanti kontradiktif. Kalau baik buruk juga sudah diatur, ya berarti kita ini kayak wayang aja. Kalau kita jadi robot, berarti kita nggak punya tanggung jawab. Kalau kita baik buruknya sudah diatur, kenapa yang baik dikasih surga, sementara yang buruk dikasih neraka? Semua juga bohong kan? Semuanya sudah diatur kok. Kemudian saya harus bertanggung jawab. Saya kan cuma robot. Kalau ada mobil nabrak itu yang salah supirnya, bukan mobilnya. Kalau ada robot melakukan kesalahan, yang salah ya bukan robotnya, tapi operatornya. Nah, kalau kita ini baik buruk sudah diatur, kalau kita salah ya jangan salahkan saya, salahkan yang ngatur dong. Siapa? Tuhan. Nanti kan bisa kacau seperti itu kan. Nah, meskipun mungkin hadis itu mempunyai kandungan-kandungan makna tertentu yang tidak mudah difahami sekedar secara tergesa-gesa atau secara verbal seperti itu. Nah, saya kembali ke pertanyaan. Terus itu kan berarti kontradiktif. Orang yang silaturahmi memanjangkan umur, memperpanjang rezeki, tapi sejak bayi dia sudah diatur rezekinya. Begini, Mas Anang. Allah itu maha sempurna dan maha menyempurnakan selainnya. Kita diciptakan dengan segala sarana-sarana untuk disempurnakan. Antara lain bahwa kita dicipta juga sudah diberi jatah rezeki. Masalahnya adalah kita tidak berarti tinggal diem nanti rezeki itu akan datang sendiri, tidak.
kita diberi perintah untuk mencari rezeki itu dengan cara yang benar. Ya, sebagaimana yang logis terjadi pada diri kita. Kita kan selalu kan mencari rezeki dalam hal ini, khususnya misalnya tentang rezeki uang. Kita selalu mencari kan? Meskipun yang akan kita dapat itu yang paling maksimal, yang paling bisa menyempurnakan kita, itu sudah ditarget oleh Allah. Nah, bagaimana untuk mencari yang sesuai ditargetkan oleh Allah? Syaratnya, pencariannya harus dengan tujuan yang benar, niat yang benar, dan cara yang benar. Karena baru akan didapat rezeki yang ditarget itu. Yang pasti itu menyempurnakan kita. Tapi kalau cara mencarinya salah, tujuannya salah, niatnya salah, bisa saja kan mencari uang dengan korupsi, dengan menipu, dengan lain-lain gitu ya. Tetapi itu tidak akan menyempurnakan kita, dan bukan itu yang ditargetkan oleh Allah. Ya, kemudian sayang sekali sikap kita terhadap jodoh tidak begitu. Kita kan juga sejak kita di kandungan itu jodoh kita sudah diatur. Nah, karena kita ini memang dicipta dengan segala sarana untuk menyempurnakan kita, maka jodoh pun kita sudah disiapin yang kalau kita ketemu dia itu benar-benar akan menyempurnakan kita, akan sangat mempunyai saham yang besar dalam rangka penyempurnaan diri kita. Nah, jodoh itu hanya bisa didapat kalau dicari. Nah, sayangnya kan sikap kita berbeda terhadap rezeki uang dan terhadap jodoh. Kadang-kadang kita berdalil dengan dalil yang sama bahwa rezeki sudah diatur, jodoh sudah diatur, tapi sikap kita beda. Kalau rezeki nyari, kalau jodoh nunggu. Ya, kalau namanya jodoh mau kemana juga dia akan datang. Kalau kita cari juga, kalau dia memang belum jodohnya ya tidak bakal ketemu, gitu kan? Itu cameo yang ada di masyarakat saya dulu juga begitu. Tetapi sesuai tahapan proses, kemudian saya lebih memahami bahwa jodoh itu sesuatu pasangan kita yang disiapkan untuk kita, yang mana kalau kita bisa mengambil dia, menggapai dia, menemukan dia, kita akan mendapatkan sesuatu fasilitas yang luar biasa dalam rangka menyempurnakan diri kita. Sebagaimana juga rezeki, sebagaimana juga mati. Karena kalau kita mampu mencapai mati sebagaimana yang ditargetkan kepada kita, maka semua itu akan menyempurnakan diri kita. Mari kita cari jodoh. Jodoh nggak bisa datang sendiri. Untuk mencari suami mudah, untuk mencari istri mudah, dengan cara yang salah pun bisa. Tapi kalau mencari jodoh tidak bisa. Harus dengan tujuan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Dengan cara pacaran tidak mungkin bisa ketemu jodoh. Dengan cara selingkuh apalagi tidak bakal bisa ketemu jodoh. Untuk bisa ketemu jodoh itu harus dengan cara yang benar, cara yang suci, tujuan dan niatnya juga benar dan suci. Kalau sekedar mendapatkan suami, mendapatkan istri, ya dengan cara apapun itu bisa. Jadi beda antara jodoh dengan istri atau suami. Kurang lebih begitu, Mas. Antara lain upaya untuk mencari pelebaran rezeki dan perpanjangan umur itu adalah dengan cara silaturahmi. Jadi itu silaturahmi adalah sebuah upaya untuk kita mendapatkan rezeki yang ditargetkan itu, yang fungsinya maksimal untuk penyempurnaan diri kita. Kalau terkait dengan umur juga, silaturahmi itu bisa memperpanjang umur agar sesuai dengan umur yang maksimal yang bisa menyempurnakan diri kita. Jadi tidak ada kontradiktifnya di sini. Terima kasih Mas Anang di Padang, dan saatnya saya harus undur diri. Waktu sudah habis. Kopinya masih. Saya teruskan ngopi dan saya mundur dari sharing kita. Kita ketemu lagi minggu depan Siwo ya. Terima kasih dan mohon maaf Mas Brian Sen. Ya, insya Allah minggu depan ketemu lagi Siwo. Di Light FM, halo? Ya, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Dan ini ada SMS dari hamba Allah Siwo yang menanyakan mohon katanya apa tadi keluarga, di mana keluarga Nabi Muhammad SAW yang dibilang oleh Mbak Siti tadi. Jadi minta nomor teleponnya. Ya nanti Mas Brian bisa menghubungi. Iya, nanti saya coba hubungi. Nah, mungkin apakah Mbak Siti berkenan untuk dihubungi HP-nya atau berkenan untuk di-sharingkan secara on air di sini. Baik. Itu kan sangat tergantung kepada Mbak Sitinya ya. Iya, baik. Terima kasih Siwo. Itu saya mohon pamit ya. Monggo Siwo.
Kepada seluruhnya terima kasih dan mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan di dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Bila taufik wal hidayah wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Light Audience. Nanti kita akan kembali berjumpa dalam Light at Night ya. Masih bersama saya Brian Silver. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf tidak semua SMS bisa kami udarakan atau kami jawab karena keterbatasan waktu. Baik, Light Audience, akhirnya saya Brian Silver dan produser Andy Snow dan teknisi Lamada Gold mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night sampai jam 24 malam nanti. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.